Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, oh iya, aku juga mau ngucapin selamat hari raya Idul Fitri buat yang merayakan. Oke. Pertemuan kali ini aku akan bahas leasing, masih materi leasing seperti pertemuan sebelumnya. Jadi, pertama aku akan bahas problem 2. Nah, jadi di problem 2 ini si Frozen Leasing Company, berarti dia adalah lessor di sini, setuju untuk menyewakan mesin ke Johnson Furniture per 1 Januari 2019. Nah, masa leasingnya adalah 7 tahun tanpa tanpa modifikasi lah bahasanya, jadi nggak bisa diapa-apain perjanjian leasingnya. Terus dia punya mesinnya itu punya estimated economic life-nya 9 tahun. Nah, terus yang kedua, lease payment-nya itu setiap tahun adalah 110.000. Nah, dia nggak kasih tahu executory cost ya, berarti kita asumsikan nggak ada executory cost. Nah, terus informasi ketiga, di akhir masa lease aset dikembalikan ke lessor, berarti nggak ada hak opsi, jadi cuma sewa doang. Nah, dan punya guaranteed, berarti si leasingnya itu menggaransikan residual value sebesar 50.000. Nah, terus si Johnson itu mengestimasikan bahwa expected residual value-nya adalah 50.000 juga. Nah, lease itu kan sebenarnya mencatat atau memperhitungkan kerugiannya dari penurunan nilai kan. Sedangkan di sini dia tuh residual value-nya yang digaransiin 50.000. Terus ternyata nilai sisanya juga 50.000, berarti kan gak ada selisih dong. Berarti si leasing gak usah mencatat PV of residual value-nya. Nah, di sini metodenya straight line depresiasinya. Terus annual rental payment, berarti pembayarannya itu setahun sekali, dimulai 1 Januari 2019. Terus si Frozen menginginkan pengembaliannya itu adalah 5% dari investasi. Nah, sedangkan kalau incremental rate-nya itu adalah 6%. Nah, terus dia kasih tahu bahwa implicit rate-nya nggak diketahui, berarti si lesinya tuh nggak tahu implicit rate-nya, berarti kita pakai yang incremental rate ya untuk perhitungan si leasing. Nah, di sini kan udah ada nih perhitungannya. PV of lease payment-nya itu adalah 110.000 nih, sesuai lease payment-nya 110.000 dikali sama PVIFA. Hasilnya adalah 650.000. Nah, berarti 650.000 itu yang jadi lease liability kita. Nah, lease liability kita 650.000. Terus dia mulai angsur itu per 1 Januari 2019, which is sama tanggal kontrak dong. Nah, karena dia sama dengan tanggal kontrak, berarti kan belum ada interestnya, berarti reductionnya masih 110.000 ya kan, 110.000. Terus berarti lease liabilities di tahun 2019 650 dikurang 110.000, hasilnya adalah 540.000, 905. Nah, terus 2020 dia baru ada interestnya ya, karena kan udah 1 tahun. Nah, interestnya berarti 6%. Sini 6% dikali dengan lease liabilities-nya, berarti dapatlah 32.000. Nah, reduction ya, berarti 110 dikurang 32.000, 454. Hasilnya adalah, berarti lease liabilities-nya itu 540 dikurang 77
7.000 ya. Hasilnya itu adalah 463.359. Nah, untuk interest tahun selanjutnya juga sama, berarti 6% dikali sama list liability tahun sebelumnya. Terus kalau udah dapat berarti tinggal reductionnya itu 110 dikurang interest ya, annual list dikurang interest, dapat reduction. Berarti untuk cari list liability tahun 2021 tuh list liability tahun sebelumnya dikurang dengan reduction. Begitupun untuk tahun-tahun selanjutnya. Ini sebenarnya sama aja perhitungannya, sama kayak perhitungan leasing sebelum-sebelumnya. Nah, terus kan di soal itu dia minta jurnalnya cuma sampai 2021 ya. Jadi jurnal leasingnya itu adalah yang pertama right of use asset 650.905 dari PV of lease payment. Terus jurnal angsurannya yaitu list liability sama pada cash. Nggak ada di sini property tax-nya ya, karena kan nggak ada executory cost-nya. Berarti langsung aja cuma list liability pada cash 110. Terus interest expense pada list liability di akhir tahun 2019 kita adjust. Nah, ini kan 32.000 dari sini ya. Terus kita depre juga, menghitung depre. Nah, di sini kan depre kan karena di soal itu dia kasih tahu bahwa nanti dikembalikan lagi ke lessor, which is berarti nggak ada hak opsi. Nah, kalau nggak ada hak opsi berarti depreciation-nya ini kita bagi dengan umur leasingnya. Oke. Karena kita leasing selama 7 tahun, berarti di sini right of use asetnya kita bagi 7. Terus jurnal tahun-tahun selanjutnya akan sama aja sih. List liability pada cash, interest expense kita sesuaikan interestnya, depreciation-nya, begitu terus ya. Ini kan karena cuma sampai 2021, berarti terakhir sampai DP doang. Nah, untuk lessor di sini kan lessor itu dia bilang residual value-nya adalah 50.000. Berarti yang membedakan antara leasing dan lessor di perhitungan PV-nya ya. Kan kalau leasing itu dia nggak hitung PV of residualnya. Kenapa? Kan tadi nggak ada selisihnya. Karena leasing itu sebenarnya dia menanggung kerugian antara selisih tadi. Cuma kan karena nggak ada selisihnya, berarti leasing nggak catat apa-apa gitu. Nah, kalau lessor dia akan tetap catat residual value-nya, even mau ada selisih kayak mau enggak kayak, lessor harus tetap catat, harus tetap perhitungkan. Nah, ini PV of lease payment kalinya itu sama PVIFA. Sedangkan kalau PV of residual value adalah PVIF, jangan sampai salah ya. Nah, jadi perhitungannya kayak gini, hasilnya 703.000. Terus sebenarnya sama aja sama leasing, cuma yang membedakan nominalnya aja kan. Nah, di sini si lessor berarti kan nggak ada executory cost-nya juga. Nah, terus ini jangan lupa judulnya. Oh iya, ada lagi yang membedakan guys, karena di soal dia kasih tahu bahwa nih si lessornya itu atau si frozennya itu mengharapkan pengembaliannya itu adalah 5%. Berarti sebenarnya rate lessornya itu cuma 5% kan, bukan 6%. Cuma kalau kalian bingung sih, tapi tadi yang leasing kita pakainya 6%. Iya, kita pakai 6% karena sini dia kasih tahu bahwa implicit rate-nya nggak diketahui. Maksudnya si leasingnya adalah nggak tahu implicit rate-nya, sedangkan si lessornya itu dia mengharapkan pengembaliannya 5%. Berarti kita sebenarnya lessor tuh menghitung cuma 5% toh.
ini salah ya. Nah di sini interestnya yang membedakan itu ya tadi, interest lesornya 5%, sedangkan lisi adalah 6%. Nah ini kalau yang implicitnya nggak diketahui, berarti dia otomatis si lisi pakai incremental, sedangkan lesor akan tetap pakai implicit tuh, kecuali kalau implicitnya diketahui, berarti si lisinya akan pakai implicit juga. Cuma kan ya tadi di soal nggak diketahui, berarti dia pakainya incremental ya. Nah berarti di sini kan dia udah kasih tahu list receivable-nya 703.000. Nah untuk tahun pertama, angsuran pertama dia belum ada interestnya, berarti 110 dong. Di list receivable-nya berarti seperti biasa dikurangin aja tahun sebelumnya dengan sekarang. Nah untuk interest yang pertama kan dia kasih tahu bahwa interestnya lesor adalah 5% ya. Berarti ini di sini kan ada perhitungannya, 5% dikali dengan si list receivable tahun sebelumnya gitu ya. Nah bedanya itu kan kalau di sini dia 6% nih, sedangkan kalau lesor dia adalah 5%, karena itu tadi perbedaan implicit dan incremental. Lebihnya sama. Kalau interestnya udah ketemu, berarti tinggal cari reductionnya. Gimana ya, kayak biasa, berarti tinggal list dikurang interest, kayak gitu terus sampai akhir tahun 2025. Nah di sini berhubung sama, berarti kalian langsung aja, tidak usah disesuaikan dan segala macamnya, perhitungan lesornya itu ya. Untuk perhitungannya sama aja kayak biasa, cuma yang membedakan interestnya doang tadi. Terus untuk jurnalnya juga sama aja kayak biasa. Jurnal lesor yaitu yang pertama dia mengakui receivable-nya, list receivable pada mesin karena dia mengeluarkan mesin yang disewakan. Terus jurnal angsuran pertamanya yaitu cash pada list receivable karena dia mendapatkan cash dan dia mengurangi list receivable-nya, dan karena nggak ada executory cost-nya ya, jadi cuma cash pada list receivable-nya doang. Terus sesuaikan bunga, udah, jadi sama aja sebenarnya, tahun berikutnya pun akan tetap sama. Yang membedakan adalah nominal si interestnya. Sebenarnya jurnal mah kayak gitu doang kan, yang penting adalah di perhitungan ini tabelnya. Kalau di tabel kalian udah salah, berarti jurnalnya juga salah. Tapi kalau tabelnya betul, kemungkinan besar jurnal kalian pun akan benar kalau kalian nggak salah lihat. Itu untuk problem 2. Nah selanjutnya aku akan bahas problem 5. Oke, kita lanjut ke problem 5 ya. 1 Januari 2020, Sunrise Co menyewakan sebuah peralatan kepada Sunset. Nah, berarti ini Sunrise adalah sebagai lesor ya, dan Sunset adalah sebagai lesinya. Nah, terus lease termnya adalah 3 tahun, nilai sisa tidak dijaminkan, berarti unguaranteed. Perjanjian dalam kontrak mengatakan bahwa lease diharuskan untuk membayar 150 juta setiap awal tahun, berarti ini adalah annual lease payment-nya. Nih. Nah, di mana pembayaran pertama dilakukan tanggal 1 Januari 2020, berarti angsuran pertamanya itu sama dengan tanggal leasingnya ya. Nah, terus terdapat beban asuransi dan beban pajak atas peralatan sebesar 15 juta dan 20 juta, berarti ini adalah executory cost-nya. Terus peralatan yang disewakan memiliki umur manfaat selama 5 tahun. Nah ini ada ralat ya, jadi nanti ralatnya aku kirim di line aja. Jadi ralatnya itu kalimat ini itu dihapus atau kalian tip X, terserah sih mau tip X atau di apain, terserah kalian, pokoknya itu dihapus kalimatnya. Jadi ini diabaikan aja ya,
berarti disusutkannya bla 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 tidak kalian baca. Nah, kan dia kasih tahu peralatan milikku bermanfaat 5 tahun. Terus Lisi memperkirakan estimasi nilai sisa adalah sebesar 40 juta. Diketahui incremental rate-nya 12% dan implicit rate-nya 9%. Di mana Lisi mengetahui rate lessor. Nah, berarti kalau diketahui pakainya mana? Implicit ya, pakainya implicit rate-nya. Nah, dia kasih tahu nih, pada akhir masa sewa terdapat opsi bagi Lisi untuk membeli peralatan tersebut dengan harga 15.000 dan nilai sisa sesuai yang diekspektasikan. Berarti di sini dia ada bargaining purchase option. Bargain purchase option. Jadi ada hak opsi. Jadi kan kalau yang biasanya itu kita kerjakan dia cuma leasing doang ya, tanpa ada hak opsi. Jadi kalau dia cuma sekedar leasing, berarti pada akhirnya nanti barang yang dia sewakan akan dibalikin ke lessor. Sedangkan kalau ini, di soal ini, karena dia ada opsi, nah barangnya itu bisa dibeli nih sama si leasingnya. Kayak ya udahlah, gue beli aja gitu. Dia punya hak untuk memilih atau hak untuk membeli gitu. Nah, apa sih bedanya antara kalau yang kita biasa dengan yang ini? Bedanya adalah kalau yang biasa kita menghitung PV of residual value ya toh, kayak problem 3, pokoknya si lessor itu selalu memperhitungkan PV of residual value, sedangkan leasing nggak selalu memperhitungkan PV of residual value. Cuma kalau dia ada BPO atau BOP nya ini nih, bargain purchase option, harusnya sih BPO ya. Nah ya pokoknya ada itunya, ada hak opsinya lah. Lisi dan lessor harus memperhitungkan itu gitu. Jadi si residual value nya itu udah nggak diperhitungkan lagi sama lessor, karena kan pada akhirnya barangnya nggak balik lagi kan ke lessornya, jadi barangnya akan dibeli sama Lisi. Nah, kita hitung berarti pertama punya Lisi dulu ya. Punya Lisi itu kan berarti dia hitung PV of lease payment, berarti sama dengan 150 juta dikali PVIFA nya hasilnya 2,75911. Nah, terus dia kasih tahu nih BOP nya berapa. BOP nya adalah 15 juta kan, opsinya harga belinya 15 juta. Jadi di sini PV of BOP nya 15 juta dikali PVIF 0,77218. Nah ini kalau udah dijumlahin, kenapa nih? Dapat 425 juta, berarti lease liability nya 425 juta ya. Nah, dia 3 tahun masa leasingnya. Nah, terus dia kasih tahu annual lease paymentnya dia tadi 150 juta. Nah, tapi kan kalau di tabel itu annual lease payment itu udah ditambah dengan executory cost kan. Nah, executory costnya dia kan 15 juta ditambah 20 juta, berarti 35 juta. Nah, 35 juta ditambah dengan 150 juta, hasilnya adalah 185 juta. Berarti selama 3 tahun kalian tulis aja tuh langsung annual lease payment sama executory cost-nya. Berarti kan karena jumlahnya sama kan, tetap kan. Nih, kalian langsung catat aja, itu udah pasti sama. Terus di akhir tahun kan nih, karena dia ada BOP, ada hak harga belinya, harga opsinya itu 15 juta. Itu yang dipakai adalah harga opsinya ya, bukan
residual value. Pokoknya kalau udah, jadi tuh ya itu bedanya. Kalau misalnya di soal dia itu ada hak opsi, berarti kalian di akhir tahunnya itu catat harga beli opsinya. Sedangkan kalau misalnya dia nggak ada hak opsi, berarti catat residual value untuk lessor. Kalau untuk leasing itu penurunan nilainya. Nah ini kan 15 juta ya. Nah untuk tahun pertama dia belum ada interest seperti biasa karena sesuai atau sama kayak tanggal kontrak, berarti belum ada interest dong. Deductionnya cuma 185.000 dikurang 185 juta dikurang 35 juta 150 juta, berarti list liability-nya kurangin aja kayak biasa ya. Nah di sini interestnya pakai yang 9% karena dia selisihnya tahu implicit rate-nya. Berarti di sini untuk tahun kedua interestnya itu 9% kali dengan list liability-nya tahun sebelumnya. Nah berarti reduction-nya annual lease payment dikurang executory cost dikurang interest, hasilnya 125 juta. List liability seperti biasa tinggal dikurangin. Ini yang penting kalian teliti aja sih, karena kan sebenarnya tinggal ngurang-ngurangin ya. Terus interestnya berarti sini 9% dikali less liability, dari reductionnya kurangin aja dari annual lease payment sampai interest 36 juta. Berarti di sini 150 juta dikurangin dengan 136 juta. Nah, kan udah, berarti di akhir tahun kalian ada ini 13 juta dikali dengan 9%. 1.238. Nah, tinggal kurangin aja 15 juta kurang 1.238. Nah ini kan udah biasa ya, pasti beda. Terserah kalian mau reductionnya disamain sama list liability tahun sebelumnya atau mau kayak gini aja, itu nggak apa-apa, karena kan sebenarnya cuma beda dikit ya. Kalau di dosen kan memang katanya harus sama antara reduction dengan list liability-nya. Berarti kalau kayak gitu tinggal si interestnya aja yang menyesuaikan gitu. Nah terus kalau udah berarti tinggal ke jurnal. Nah jurnalnya sama kayak biasa, cuma yang membedakan adalah di depresiasi. Nah kan ini kan di jurnal yang biasa untuk leasingnya dulu ya. Berarti jurnal pertama kan berarti untuk leasing dia mencatat right of use asset. Nah right of use asset berarti kayak biasa ambil dari si mana dari ini, pokoknya annual lease payment ditambah dengan PV BOP ya. Ini dari sini sama kan ada linknya. Ini dari F11 dari sini. Ini dari list liability 425 449 200. Terus catat angsuran. Nah kan dia ada executory cost, berarti kan dia ada list liability, property tax expense pada cash toh, karena kan ada executory cost. Nah terus dia juga menyesuaikan bunganya sama aja, kita berarti tinggal ambil di kolom bunga. Pokoknya kalau misalnya di kolomnya kolom list amortization-nya itu udah bener bunganya, berarti di sini pencatatan bunga kalian pun akan benar gitu. Nah cuma yang membedakan di sini depreciation expense. Kalau biasa kita itu menyesuaikannya itu dengan tahun leasingnya kan.
masa manfaat leasingnya. Kayak tadi di problem 2 kan dia masa leasingnya 7 tahun nih, berarti right of use asetnya dibagi 7 tahun, ya kan? Nah, tapi karena dia ada hak opsi hak opsi untuk beli, berarti kita pakainya itu adalah kita pakainya itu umur manfaat si peralatannya dia nih. Kan dia punya umur manfaat 5 tahun kan, berarti kita nggak pakai umur manfaat leasingnya. Loh, kenapa, Ci? Iya, karena kan dia asumsinya adalah nanti kan setelah selesai leasing dia masih mau beli kan peralatannya itu, berarti kan harusnya masih bisa digunakan dong, masih ada umur manfaatnya kan. Jadi dia leasing cuma 3 tahun nih. Nah, sedangkan dia mau beli nih di akhir masa leasing, berarti kan dia harusnya masih ada sisa umur manfaat 2 tahun. Nah, sisanya ini adalah yang nanti akan jadi hak si leasingnya itu. Gitu ya, itu yang membedakan. Pokoknya kalau dia punya hak opsi atau bargain purchase option, berarti dia dibaginya itu umur manfaatnya dengan umur manfaat si barang tersebut atau si asetnya, bukan masa leasingnya. Oke? Nah, kayak ini kan dia dibaginya 5 karena umur manfaat si peralatannya itu 5 tahun kan. Terus si tahun kedua di tahun 2021 dia angsur lagi, berarti sama aja ya, lease liability, property tax expense pada cash. Terus dia sesuaikan bunganya lagi kayak biasa, berarti tinggal ambil aja nih. Pokoknya yang penting kalian jangan salah ambil sih. Kalau misalnya dia sesuaikan per 31 Desember 2021, berarti kalian ambilnya yang mana? Yang awal 2022 ya. Karena kan 1 Januari 2022 itu sama dengan 31 Desember 2021. Itu asumsinya. Nah, nih di 2022 berarti kan dia depreciation-nya 85 juta. Nah, ini kan baru 3 tahun nih ya kan depreciation-nya. Berarti right of use asetnya dia tuh baru berkurang selama 3 tahun dong. Jadi dia masih ada sisa 2 tahun lagi. Nah, ini typo, harusnya equipment karena dia peralatan. Nah, berarti di akhir masa leasingnya ini si leasingnya itu akan dapat equipment ya toh, karena kan kenapa, kan dia beli karena ada hak opsi dia untuk membeli, berarti dia dapat equipment. Nah, angka equipmentnya tuh dari mana? Ini adalah dari sisa umur manfaat si aset. Umur sisa itulah yang dia akan jadi nominal si asetnya itu. Kan dia equipmentnya sisanya adalah nih, kan di sini ada nih di rumusnya F11 kali 2/5 adalah sisa manfaatnya tadi kan. Terus interest expense-nya kalian tinggal ambil dari sini. Terus lease liability-nya juga tinggal ambil dari kolom tabel. Nah, right of use asetnya berarti kan dia udah nggak punya hak menggunakan aset kan, tapi dia dapat equipment, jadi ditukar gitu loh. Dia udah nggak punya hak sewa, tapi dia dapat si barangnya itu. Terus dia bayar cashnya 15 juta karena kan dia kasih tahu bahwa harga belinya 15 juta kan. Gitu. Itu untuk leasing. Kalau kalian masih bingung, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Terus kita ke lessor ya. Nih. Sebenarnya sama aja sih, leasing dan lessor harusnya. Nah, ini perhitungannya sama kan. Nah, ini leasing PV of lease payment. PV of lease paymentnya berapa? 150 juta dikali 2,7
275911. Terus ini 15 juta kali 0,77218. Ini sama dengan, nah ini sama kan di sini antara lessor dengan lisi. Kenapa sama? Ya sama karena mereka tuh sama-sama memperhitungkan BOP-nya itu atau harga hak opsinya itu loh. Beda kalau misalnya kita kayak di problem 2. Kalau problem 2 itu kan selisihnya nggak memperhitungkan selisih, sedangkan lessor harus memperhitungkan residual value. Tapi kalau ini karena mereka sama-sama memperhitungkan BOP-nya doang atau bargain purchase option, berarti nominalnya sama. Nah, karena nominalnya sama, berarti di sini list receivable-nya sama aja kan. Nah, interestnya juga sama. Terus reduction-nya 185 juta dikurang 35, 150 juta. Berarti kan list receivable tahun sebelumnya dengan reduction dikurang. Nah, interestnya juga oke. Sebentar. Ini kan iya betul. Kan interestnya karena dia pakai implicit rate, berarti sini harusnya tetap 9% ya, bukan 10 nih, ini typo, 9%. Nah, ini adalah bukan 24 juta. Di sini adalah reduction-nya tinggal dikurang. Terus list receivable-nya tinggal dikurangin juga. Harusnya sih sama aja sih sama lisinya, karena kan nggak ada yang beda ya sama sekali. Kayak interestnya sama karena pakainya implicit, bukan incremental. Kecuali kalau misalnya pakainya incremental, itu akan beda. Si lisi pakai incremental, sedangkan lessor tetap pakai implicit kan. Nah, kan karena ini kan sama aja ya, berarti harusnya sih perhitungannya sama sih. Nah, ini kan interestnya 9% dikali 15, salah, ini 13 juta. Di sini 15 juta dikurang 1 juta, ya kan? Sama aja guys ternyata. Nah, tuh. Sini reduction-nya 13.761.492. Sini juga sama aja, 13.761.492. Nah, kalau ada hak opsi, enaknya kayak gitu. Tapi diperhatiin lagi ya, kalau misalnya dia pakai implicit rate, ya akan sama perhitungannya antara lessor dan lisi. Tapi kalau misalnya dia implicit rate-nya nggak diketahui, berarti kan si lisinya harus pakai incremental, berarti akan beda. Tapi karena ini dia pakainya implicit rate, otomatis akan sama ya. Nah, untuk jurnalnya, berarti jurnal lessornya kayak biasa. Sini pertama kita akui list receivable-nya dulu. Ini pada equipment nih. Equipment, nah karena kan dia peralatannya equipment, bukan mesin. Jadi dia mengakui kontraknya dulu 425 juta nih, 400 list receivable. Terus dia mencatat angsuran, berarti tinggal ambil ya kopas dari sini. Terus catat interest, menyesuaikan interest akhir tahun. Terus catat lagi, sebenarnya sama aja kan kayak gitu-gitu. Bisa kalian hafal sih menurut aku jurnalnya, karena ya jurnalnya itu lagi setiap tahun.
Nah, cuma nih di akhir tahun 2021. Nah, di sini kan dia cuma dapat cash. Kenapa dia nggak dapat mesin kan? Dia nggak dapat equipmentnya balik karena equipmentnya itu udah dibayarin sama si lisinya. Berarti di akhir tahun dia cuma dapat cash atas pembayaran oleh si lisi. Berapa bayarnya? 15 juta kan, karena di soal dia sebutkan 15 juta. Terus ada interest revenue, dan ini bukan interest receivable ya, receivable. Nah, udah deh, membedakan gitu, gampang kan? Pokoknya gitu ya bedainnya. Kalau misalnya BOP berarti si lisi dan lessor tidak memperhitungkan residual value-nya lagi. Terus yang bedain di jurnalnya, lisi berarti ya kalau dia beli di akhir tahun ya lisinya dapat barang dan si lessornya nggak akan kembali barangnya gitu. Dia cuma dapat cash. Kenapa dapat cash ya? Karena kan lisi bayar sisanya, maksudnya dia bayar si barangnya kan, karena dia mau menjadikan barangnya itu milik lisi gitu. Ini untuk yang pakai BPO ya, atau bargain purchase option. Dia membedakan apa? Depreciation. Itu adalah perbedaan paling mencolok lah. Kalau misalnya kalau dia ada BOP-nya, berarti depresiasinya itu dibagi dengan umur manfaat si barang atau si asetnya. Sedangkan kalau dia nggak ada BOP-nya, berarti dibagi dengan umur leasingnya. Oke, itu ya yang harus diingat-ingat. Oke, sekian aja untuk penjelasan kali ini, problem 2 dan problem 5. Jadi kesimpulannya, ini aku rangkum ya. Pokoknya kalau problem 2 itu dia permasalahannya atau problemnya adalah nggak ada hak opsi dan nggak ada juga penurunan nilai, jadi si leasingnya itu nggak harus mencatat PV of residual value dan nggak ada executory cost-nya juga kan. Sedangkan kalau di problem 5 ini dia ada executory cost, terus dia juga ada opsinya, opsi beli ya kan, karena dia ada opsi beli berarti depresiasinya kita harus bagi dengan umur manfaat si aset, bukan masa leasing. Karena kan dari kemarin tuh kita problem 3 itu kita bagi dengan umur leasing kan, bukan umur asetnya gitu. Pokoknya itu sih perbedaan paling mencolok kalau dia ada BOP dengan tidak. Jadi perbedaannya adalah yang paling mencolok tadi depresiasi ya. Dan diingetin lagi, kalau misalnya antara incremental dan implicit rate diketahui implicit rate-nya, berarti lisi pakainya implicit rate ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, tapi kalau misalnya incrementalnya lebih kecil gimana? Sebenarnya sih kalau di kenyataan harusnya implicit itu lebih kecil. Cuma kalau misalnya ternyata incrementalnya yang lebih kecil, kalian pilih incremental gitu ya. Itu untuk penjelasan leasing. Kalau kalian ada yang belum paham atau kurang jelas penjelasannya, bisa PC aku di line atau bisa juga lewat grup, terserah kalian mau lewat manapun bisa tanya aku. Pokoknya jadi sekian, mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas. Terima kasih teman-teman semua.